Halo, selamat malam Sobat Pawun. Selamat datang di acara kelas Pawun webinar yang volume 3 dengan topik membangun brand positioning untuk bisnis dan produk. Pada malam hari ini, saya akan kedatangan salah seorang speaker, Bapak Franky Nugroho, selaku brand konsultan. Mungkin beliau juga sudah join di sini. Halo, Bapak Franky. Oh, sorry, sepertinya masih ada gangguan. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah sempat menerima juga registrasi dari teman-teman sekalian dan masih banyak juga nih sepertinya yang memang belum menggunakan Pawun atau mungkin belum familiar dengan apa itu Pawun gitu ya. Jadi saya ingin saya akan menjelaskan sedikit tentang Pawun, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya nih, apa sih Pawun sebenarnya gitu. Nah, Pawun adalah aplikasi yang dapat membantu segala aktivitas penjualan kamu, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha. Kayak gitu. Nah, Pawun sendiri ini udah diresmikan sejak tahun 2014 dengan pertama kali meluncurkan sebuah solusi point of sales atau POS berbasis cloud, atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan sebutan software kasir digital lah, kayak gitu, untuk mempermudah pengelolaan bisnis yang ditujukan bagi jutaan usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM di Indonesia. Tapi seiring banyaknya demand dan segala macam, sekarang Pawun juga tidak hanya digunakan oleh bisnis UMKM, tapi untuk bisnis-bisnis yang lebih besar juga atau enterprise, kayak gitu. Nah, Pawun sebagai penyedia solusi POS bertujuan untuk menyediakan platform terbaik di kelasnya sehingga pengelolaan bisnis dapat berjalan dengan lebih efisien, produktif, dan sederhana pastinya. Kemudian mungkin teman-teman juga banyak yang tanya nih, keuntungan menggunakan Pawun tuh apa sih gitu. Jadi ini kita sebelum masuk ke materi ya teman-teman, biar lebih kenal lagi sama Pawunnya juga. Yang pertama, pastinya monitor bisnis kapan aja dan di mana aja. Itu jadi lebih mudah karena teman-teman bisa memonitor bisnisnya melalui smartphone, tablet, ataupun PC. Kayak gitu. Kemudian keuntungan yang kedua, pilihan pembayarannya lengkap. Digital payment, virtual account, sampai dengan kartu kredit. Nah, digital payment tuh hampir semua digital payment yang besar di Indonesia sudah bermitra dengan Pawun, seperti misalnya OVO, GoPay, Dana, dan juga Link Aja. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, proses pemesanan hingga transaksi bisa lebih mudah nih kalau teman-teman menggunakan Pawun di bisnisnya. Kayak gitu. Nah, yang keempat, kemudahan pencatatan laporan penjualan. Karena teman-teman bisa dengan sangat mudah menarik laporan penjualan dari daily, weekly, sampai monthly, dan kebutuhan lainnya lah gitu. Misalnya mungkin butuh yang yearly atau segala macam, itu bisa disupport dari mesin POS Pawun, kayak gitu. Nah, bisnis yang cocok menggunakan Pawun POS tuh apa aja sih? Sampai dengan saat ini, 66,7% customer Pawun merupakan memiliki bisnis di bidang food and beverage, 11,3% di bidang fashion, 9% di bidang retail, 8,2% di bidang service. Servisnya saat ini yang saya tahu itu ada salon, barbershop, dan sebagainya. Kemudian 4,8% itu di lain-lainnya, kayak gitu. Terus mungkin banyak juga nih yang pengen tahu harga berlangganan Pawun tuh berapa sih sebenarnya, kayak gitu kan. Nah, untuk berlangganan Pawun nih, kalau teman-teman baru pengen coba experience-nya segala macam, kalian tuh bisa nikmatin yang free-nya terlebih dahulu nih, kayak gitu. Tapi memang masih ada beberapa keterbatasan lah kalau yang di free. Cuman kalau untuk teman-teman yang masih mau coba-coba dulu tentang Pawun, experience-nya seperti apa, bisa dicoba yang free, kayak gitu. Klasifikasinya ada banyak sesuai kebutuhan bisnis dari teman-teman, kayak gitu. Nanti bisa dicek langsung aja di websitenya Pawun, www.pawun.com, kayak gitu. Nah, kemudian Pawun baru-baru ini meluncurkan sebuah solusi bagi pebisnis food and beverage. Nah, saat ini masih fitur ini baru dioptimalkan untuk bisnis F&B. Mungkin semoga ya ke depannya bisa lebih banyak lagi lah gitu. Nah, fitur ini memberikan solusi untuk para pebisnis untuk go online. Fitur ini namanya Pawun Live. Nah, jadi Pawun Live ini adalah self-ordering platform yang memungkinkan pelanggan teman-teman semua untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online langsung dari smartphone mereka.
Nah, ada 3 tipe order juga yang bisa dilayani dari fitur Pawun Live ini. Yang pertama dine-in, take away, sama delivery yang langsung terintegrasi dengan service Grab Express kayak gitu. Nah, kemudian untuk metode pembayarannya juga lengkap dari digital payment, virtual account, dan kartu kredit. Dan yang terakhir, pesanan yang masuk langsung tercatat di POS Pawun. Jadi misalnya ada pesanan masuk nih dari fitur Pawun Live. Nah, itu bisa langsung kecatat di POS-nya Pawun, dan udah bisa langsung diterima juga oleh bagian kitchen untuk langsung diproses pemesanan makanan tersebut. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar fitur yang udah menggunakan Pawun dan pengen mendaftar fitur Pawun Live ini, bisa langsung cek di www.pawun.com/live. Oke, itu aja perkenalan sedikit tentang Pawunnya. Sekarang buat teman-teman yang baru join, selamat datang di kelas Pawun Webinar Volume 3 dengan topik membangun brand positioning untuk bisnis dan produk. Oh ya, saya lupa kenalin diri juga. Perkenalkan, nama saya Yulvianto Supriarso, biasa dipanggil Vian, yang mungkin udah sempat ngobrol-ngobrol juga sedikit di grup WhatsApp ataupun di grup Google Meet barusan ya, gitu. Oke, pada topik kali ini, kita akan kedatangan Bapak Franky Nugroho selaku brand konsultan. Mungkin saya akan bacakan sedikit achievement dari Bapak Franky lah. Yang pertama itu, beliau merupakan founder of Elevate Creative Universe di tahun 2015, sejak tahun 2015 ya. Kemudian beliau juga merupakan co-founder and corporate branding director of Shavir Marks Indonesia di tahun 2017. Dan yang ketiga, beliau juga merupakan founder dari Multiverse One di tahun 2020, masih baru banget nih. Ini untuk Pak Franky sepertinya sudah join juga hari ini di Google Meet. Halo Pak Franky. Halo Pak Franky, boleh di-unmute Pak? Oke. Ya, oke. Halo. Halo, Halo, malam semua. Selamat malam Pak. Oke, gimana nih Pak? Kita udah bisa langsung mulai aja untuk materinya, kayaknya udah nggak sabar juga teman-teman semuanya. Oke, nggak apa-apa kalau mau langsung mulai, let's go. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk kelas Pawun webinar dengan topik membangun brand positioning untuk bisnis dan produk. Oke, untuk Pak Franky, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Vian, boleh dicek ini screen sharing saya udah nyala ya? Sudah Pak. Aman. Oke. Saya langsung mulai. Halo, salam kenal semuanya. Ini saya dengan Franky. Dan hari ini kita akan bahas tentang bangun brand positioning untuk bisnis maupun produk ya. Tapi saya kasihin judul lagi bahwa karena lebih terkait dengan visi terkini, saya kasihin jadi branding in borderless era, like never before. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Franky Kanugroho, jadi teman-teman bisa cek saya di Instagram saya di Franky Kanugroho, juga di elevatebranding.id, itu saya sehari-harinya banyak berkecimpung di sana. Dan memang sehari-harinya memang berkutat di areal branding. Dan terlebih hari-hari ini pasti akan semakin wajar, tapi kalau saya waktu itu mengawalinya itu sekitar, ya bisa dikatakan 15 tahun yang lalu ya, itu pada waktu itu branding itu kayak barang yang masih cukup langka dan orang masih tanya-tanya gitu kan. Dan orang-orang selalu bertanya, branding itu apaan sih? Gitu kan. Terus kelanjutannya mungkin orang udah cukup tahu, kemudian tanya lagi, oh itu ya yang buat brosur itu ya? Ya saya katakan pada waktu itu iya, buat brosur salah satunya, cuman bukan itu aja. Dan branding itu juga bukan cuman buat logo. Jadi di sini nanti kalau mungkin teman-teman expect bahwa di slide saya nanti akan banyak gambar, itu mungkin justru malah enggak. Jadi di sini saya akan membahas ranah branding yang lebih dalam, yang lebih esensi, lebih kepada pemikiran dan kemudian pada konseptual. Dan dari sana saya sangat meyakini bahwa ketika kita tahu branding pada esensinya, kita tahu prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, saya akan merasa yakin bahwa teman-teman akan lebih bisa
lebih mampu untuk melakukan pengerjaan-pengerjaan maupun manuver-manuver yang diperlukan ketika berhadapan dengan dunia bisnis yang sebenarnya. Jadi ini justru malah lain gitu kan. Nah, untuk itu sebelumnya kita mau coba tilik dulu sejarah perjalanan branding ya. Jadi sebenarnya branding itu apa sih? Kalau teman-teman lihat di slide ini ada gambar kerbau di situ, sapi. Jadi di situ ada satu buletan. Jadi pada waktu zaman dahulu orang itu membedakan antara ternak milikku dan milikmu itu adalah dengan menggunakan seperti kayak plat panas ya, dipanasin, dibakar, terus kemudian tempelin di kulit dari hewan ternak itu sehingga kemudian timbullah bekas luka yang itu akan remain forever, akan ketinggalan di kulitnya itu, dan kemudian kalau misalkan mereka sedang menggembalakan atau mungkin lagi bawa pasukan hewan-hewan ini pergi makan, itu nggak akan ketukar, dan kemudian kalau dijual juga akan lebih mudah membedakan dengan yang lainnya produksinya dari siapa. Nah, dari situ apa sih yang bisa kita pelajarin dari situ? Jadi sebenarnya branding pada waktu itu memang sejarahnya adalah suatu tanda yang memang mencirikan ya, mengindikasikan bahwa jenis maupun grade itu dari hewan ternak ini. Dan dari dulu sudah berkutat dengan yang namanya mark atau tanda, yang itu adalah perlu dibakar dulu baru menyisakan bekas. Dan ini juga kalau bagi saya melihatnya adalah tanda bakar itu kayak bahwa branding ini sebenarnya suatu yang terus membara di dalam sebuah company atau perusahaan, atau kalau kita bilang bahwa kita semua sekarang ini adalah seorang personal, dan personal itu juga sekarang kita kenal dengan personal branding. Jadi branding kita adalah sesuatu yang membara dalam diri kita. Orang mungkin secara gamblang atau mudah menerjemahkan itu sebagai that's the passion gitu. Nah, kemudian kita lihat di bawah saya ada bold kata-kata distinctive di situ adalah karena memang yang membedakan, dan kalau kita bicara suatu pembeda itu adalah di bagian bawahnya lagi ada tulisan karakteristik yang saya bold di situ. Jadi yang membedakan itu apa ya? Karakternya. Jadi result dari peternakan A dan B itu mungkin beda-beda karena treatment yang dilakukan kepada hewan-hewan ini beda-beda sehingga otomatis hasilnya beda. So dari situ kita akan lebih lanjut kepada pengertian setelah ini. Di sini kita juga lihat bahwa saya mau tahun 2019 ya tentang nilai sebuah brand. Nah, kalau kita bicara nilai sebuah brand, ini berarti orang kalau membedakan kita punya yang namanya tangible asset dan intangible asset. Kalau tangible asset adalah aset-aset yang kelihatan. Kita sebut saja misalkan bangunan, ya, mobil, itu aset-aset yang kelihatan. Tapi kalau branding itu adalah aset yang intangible atau tidak nampak. Jadi biasanya itu nanti adalah nilai brand sendiri itu ada dikarensikan sebagai uang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini angka di bagian bawah ya, itu ada persentase, itu berarti naik turunnya nilainya dia, dan kemudian di bagian bawahnya sekitar kalau kita lihat di Apple di situ adalah 234.241 million dollar. Nah, itu adalah brand ini kalau dijual brandnya aja itu segitu nilainya. Jadi bisa begitu bernilai brand itu. Jadi kalau kita bicara intangible asset ya, intangible asset itu kita bisa bicara branding, kita bisa bicara hak paten ya, kita bisa bicara juga tentang our research, juga the human itself, itu aset-aset yang tidak nyata tetapi memang mempengaruhi pergerakan atau kemajuan dari sebuah perusahaan. Nah, ini juga ini saya tampilkan cuman 16 besar ya. Jadi branding-branding di dunia ini seperti ini, dan apa yang layak kita pelajarin di sini ya,
kita bisa mengamati ini adalah 16 besar branding di seluruh dunia, brand di seluruh dunia, dan kita bisa lihat, kita bisa pelajarin bahwa mereka yang bertengger di posisi 1, 2, 3, teman-teman bisa lihat bagaimana kiprahnya mereka membangun branding ini sebagai sebuah study case juga, kayak gitu. Oke, saya akan lanjut. Nah, makanya kalau kita bilang bahwa sebuah bisnis atau sebuah perusahaan memiliki produk, produk ini kalau terjemahan bebas saya adalah proud in action. Jadi kalau teman-teman lihat di sana ada produknya Apple, ada produknya Microsoft, itu orang-orang kalau menggunakan adalah mereka menggunakannya dengan bangga, dan ya ini produk itu adalah sebuah kebanggaan yang diaktifasi seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan branding di situ kan? Jadi seorang yang bernama Luke Lim, salah satu konsultan branding juga di dunia, dia mengatakan bahwa branding itu adalah sebuah aktivitas yang sebuah organisasi itu berinvestasi untuk menciptakan value, ya, menciptakan value yang itu ada di mata customer mereka untuk menciptakan benefit dan sebagainya, ya. Dan di bagian bawah saya katakan dikatakan di situ adalah continuous process. Jadi branding itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Jadi tanpa waktu yang spesifik untuk mulai, tetapi ketika kita sudah mulai, ini kita harus tetap maintain momentumnya dan nggak pernah berhenti. Ini kayak kita mengawali sebuah brand, atau kita kalau dianalogikan itu melahirkan anak. Kalau anaknya udah lahir, kehidupan sudah ada di sana, ya istilahnya anaknya harus dirawat, harus dibesarin, harus dikasih makan dan sebagainya. Itu juga kalau kita mengkayu sebuah sepeda untuk mulai berjalan supaya kita nggak jatuh, kita harus terus mengkayunya, kecuali memang kita intentionally kita ingin mau berhenti. Ya, jadi branding ini adalah sebuah aktivitas yang terus berlanjut. Dan kalau kita bicara kenapa sih kita perlu branding, of course. Jadi branding hari-hari ini semakin diperlukan karena gila, kompetisinya semakin gila gitu kan. Bahkan disebutkan bahwa pasar itu sudah semakin padat atau crowd. Dan ini yang lebih parah lagi sebenarnya, para kompetitor kita itu memiliki kualitas atau fitur yang hampir-hampir sama kita. So what's the point, atau different-nya apa sih kalau misalkan saya pakai yang A dan B? Kalau misalkan let's say kita pilih shampoo hari ini, shampoo itu banyak. Pilihan kita ditentukan oleh apa? Kebutuhan kita, preferensi kita, kesukaan kita, atau apa? Itu branding akan sangat membantu di situ. Dan branding akan membawa kita kepada profit yang lebih, karena branding akan margin besar. Let's say bicara tentang Apple tadi, bahwa kalau kita bicara peer to peer dengan spesifikasi yang sama, banyak brand lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Tetapi Apple dengan spesifikasi tersebut dia bisa jualan lebih mahal. That's the power of branding. Dan bahwa kita di pasar memang punya tendensi untuk membeli sesuatu karena memang adalah kita memandang bahwa kepercayaan atau trust itu perlu, dan branding itu adalah sebuah kepercayaan. Makanya kalau kita katakan bahwa branding itu dibangun, bahwa kepercayaan itu kita bangun, sehingga kalau kita bangun, kita nggak bisa istilahnya hit and run. Hari ini datang ada, tersedia, besok nggak ada lagi gitu, itu nggak bisa, Kak. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita bangun branding kita, ya? Jadi, of course, perusahaan kita, produk kita lebih mudah dikenali, poin pertama ya. Kemudian kedua, membedakan dengan kompetitor. Ingat tadi bahwa fitur, fungsi itu sama komputer sama. Jadi yang membedakan apa? Branding kita. Nah, nanti di belakang kita akan lebih banyak bahas bagaimana kita bangun sesuatu pembeda ya untuk branding kita. Dan kemudian menciptakan positive perception, jadi persepsi yang positif. Jadi contohnya kalau teman-teman di waktu-waktu ini lihat iklan gitu, ada salah satu iklan yang saya selalu ingat gitu adalah produknya misalkan Mayora gitu kan. Jadi dia selalu katakan, wah satu lagi dari Mayora, kayak gitu. Terus kemudian every time produknya Unilever
keluar gitu ya. Jadi terakhir ada logonya Unilever atau logonya P&G. Persepsi yang dibangun adalah kalau orang sudah percaya gitu kan dengan Mayora, dia anggap bahwa everything yang dikeluarkan oleh Mayora akan dipersepsi baik karena saya sudah kenal Mayora ini baik, kalau dia keluarin produk apa aja baik. Jadi itu ada benefit yang disajikan oleh branding seperti itu. Kemudian generate better awareness. Generate better awareness kenapa? Berarti ada awareness yang tidak baik. Ya, of course. Karena kita di pasar berhadapan dengan berbagai asumsi-asumsi yang timbul. Tentu saja di sini ketika kita melakukan branding bahwa kita itu menciptakan sebuah kesadaran buat market ya untuk mengenal kita dengan skema atau skenario yang kita ingin kita itu dikenal seperti apa, bukan disalah ngerti. Kita tahu bahwa disalah ngerti itu adalah bukan hal yang enak gitu kan. Itu nggak enak ya. Dan next adalah build loyalty, membangun sebuah kesetiaan. Ya, ini yang bahkan hari-hari ini semakin susah karena begitu kompetitor ada promosi, diskonnya lebih gede langsung switch. Begitu ada produk baru langsung switch. So, apa yang membuat orang itu masih punya jangkar atau anchor untuk bertahan dan terus membeli barang ini? Ya, itulah branding. Itu biasanya juga mungkin ya kalau teman-teman punya orang tua biasanya punya branding pegangan. Udahlah pokoknya kalau pasta gigi pakailah yang ini. Papa dari dulu pakainya yang ini. Ibu dari dulu pakainya minyak goreng pasti yang ini. Kayak gitu. Jadi ada loyalty bahkan di dalam level-level branding tertentu kita sampai mengenal adanya namanya branding advocate. Jadi pasar sampai bisa membela brand kita. Ya, kemudian menciptakan positif asosiasi, ya, asosiasi yang positif, ya. Kemudian build a bridge of relevancy supaya produk kita itu relevan. Ini penting banget. Relevan itu suatu kata yang powerful hari-hari ini. Karena hari-hari ini kita banyak menghadapi pasar yang berubah, sehingga kalau kita nggak relevan, artinya nggak relevan itu berarti kita tidak bisa berelasi dengan dia karena bahasa kita beda, cara kita beda. Ya of course itu kalau dikatakan alienate adalah brand kita atau produk kita menjadi makhluk asing buat pasar kita. So bagaimana kita bisa berkenalan kalau bahasanya udah beda, makhluk asing anyway kan? Bagaimana bisa berkomunikasi? Kalau nggak bisa berkomunikasi, bagaimana bisa jualan? Karena tanpa komunikasi, bagaimana kita membangun trust? Ya. Kemudian shortcut to decision making. Jadi contoh, shampoo anti ketombe, kita langsung ngeh, itu pasti clear atau head and shoulder misalkan kayak gitu. Nah, itu shortcut to making decision, keputusan itu sangat diperlukan karena hari-hari ini di lingkungan harus dibuat secara cepat. Dalam satu hari aja kita memilih brand berapa banyak. Ketika kita bangun tidur, kita mandi, di kamar mandi kita itu sudah berbagai brand mengelilingi kita, ya kan? Dan kemudian bring business to its fullness potential. Jadi orang yang bangun branding itu pasti orientasinya adalah ke depan, orientasinya jangka panjang, orientasinya adalah membawa potensi bisnis sampai ke titik terbaiknya. Karena tanpa tiga hal ini, orang nggak mungkin bangun branding. Orang cuma sekedar jual dan pergi, itu comes and go, nggak memikirkan jangka panjang. Tetapi kenapa branding jadi worth it? Karena ketika kita bangun, kita dapat jangka panjang, apa yang kita bangun hari ini itu jadi fondasi, dan itu berguna untuk ke depan. Dan tenaga atau source yang kita kerahkan di situ, itu bisa kita panen. Tapi kalau kita ugal-ugalan atau sembarangan di dalam membangun bisnis kita, source yang kita gunakan hari ini, besok sudah nggak bisa lagi menguap source itu. Jadi sayang sekali. Oke, jadi secara cepat, kalau saya terjemahkan dengan bebas bahwa branding itu semua yang kita lakukan, semua yang ditangkap oleh inderanya customer kita, ya, semua inderanya customer kita itu termasuk seluruh five indera kita, ya, dari mata, telinga, dan bahkan sampai ke hati, ya, indera dalam nih ceritanya, dan dinilai oleh customer kita keseluruhan itulah brand.
Karena brand itu yang menilai orang lain, kayak gitu kan. Kita set up, tapi yang nilai orang lain. Dan nilai itulah, makanya dari nilai ini kita memperoleh value. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara tentang bagaimana membangun brand positioning. Jadi kita tadi udah mengerti tentang brand, sekarang saya bedah di positioningnya. Jadi makanya positioning biasanya kalau kita baca di buku literatur itu adalah bagaimana sih nilai kita di benaknya konsumen kita, ya. Kalau kita saja kalau kenalan sama orang gitu kan, kemudian ditanyain gimana sih pendapat kamu tentang seorang Frankie ini, dia ngomong macam-macam apa segala macam, omongannya bisa positif, tapi ternyata di dalam hatinya, di dalam pemikirannya sebenarnya dia nggak mau ngomong kayak gitu misalkan. Itu adalah nilai yang sebenarnya, karena pada posisi yang sebenarnya itu nanti ketika dia ditanya orang tentang Frankie tapi bukan yang tanya Frankie, ditanyain si Vian mungkin, dia akan cerita yang sebenarnya mungkin tentang pendapatnya Frankie yang which is ternyata impresinya kurang bagus. Nah, ini mesti hati-hati karena yang namanya positioning ini benar-benar kadang-kadang tidak selalu ditampakkan. Nah, yang paling penting juga selalu dari dulu banyak orang yang bilang ke saya, posisi itu menentukan prestasi nih. Nah, yes of course ya, karena posisi kita di market, apalagi kalau kita itu bisnisnya adalah market yang sudah full, misalkan apa ya, hari-hari ini mungkin yang market yang cukup penuh sesak itu market kafe kopi gitu kan, wah di mana-mana ada kopi dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau saya mengeluarkan brand baru dan brand itu kopi, saya lahirkan brand itu dan kemudian saya bawa ke pasar, posisinya brand saya dibandingkan yang lain itu apa? Bedanya saya dengan, sebut nama dikit boleh lah ya, misalkan dengan Janji Jiwa, dengan Kopi Kenangan, dengan kopi yang lain-lain itu apa bedanya? Kalau kita nggak mendapatkan posisi di benaknya konsumen, berarti mereka ketika mau beli kopi, mereka nggak kebayang dan itu tidak ada di dalam opsi di kepalanya mereka, so of course mereka jadi akhirnya tidak beli kita. Nah, kemudian hari-hari ini kita juga berbicara tentang sosial media, kita melakukan yang namanya posting. Ya, kita melakukan posting itu artinya kita nge-post. Nge-post itu artinya kita sedang mendeklar sebuah area di benaknya konsumen kita. Sampai enggak seperti apa, ya itu adalah seni yang memang kita mau lakukan dalam proses pembangunan branding kita. Nanti kita akan bicara itu juga lebih lanjut. Nah, saya katakan bahwa ini semua tentang value, dan value itu penting sekali, bahwa jangan asal masuk di dalam persaingan bisnis menu-menuin pasar, ya syukur-syukur kalau hari-hari ini menu-menuin pasar. Siapa tahu nggak sampai ke pasar malahan, kayak gitu. Nah, makanya kalau kita bicara nilai, jadi bagaimana orang menilai dan mengenal, identify itu kan kalau kita terjemahkan adalah bagaimana kita mengenali seseorang, di ciri-cirinya dan sebagainya itu adalah, atau menilai orang ini bagaimana, ya itu semua kita bicara tentang sebuah identitas. Nah, ini penting banget karena seringkali di dalam pengalaman saya, ketika menangani berbagai case brand, saya tanya ke klien, gimana, ini mau seperti apa? Nggak tahu, terserah aja sih. Mau dibawa kemana, terserah aja. Pasar yang mau disasar apa? Semuanya. Saya pengen semuanya orang beli produk saya. Nah, berarti di sini kita boleh simpulkan bahwa sebuah identitas itu pasti dikenali dengan ketika kita mulai melakukan skenario, konsep ya. Ketika kita melakukan konsep, berarti kita sedang melakukan yang namanya border atau batasan. Batasan-batasan itu akan membuat orang menilai sebuah brand dengan lebih mudah. Contoh,
Saya kalau misalkan saya ingin dikenal orang sebagai orang yang baik, batasannya adalah berarti saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh memukul orang lain, saya tidak boleh mencemooh, menghina, apa segala macam, sehingga saya bisa dikenali sebagai seorang yang baik, berbudi, misalkan seperti itu. Berarti batasannya adalah yang ini tidak boleh dilakukan. Nah, identity di dalam sebuah bisnis kita, itu juga kita awali dengan menentukan border. Nah, ini penting banget karena kebiasaan ketika kita membangun, kita itu lupa. Nah, menariknya nanti kita akan bicara juga tentang borderless ya. Nah, kemudian kita bicara soal karakter. Jadi karakter di sini bukan hal yang perlu proses. Karakter itu karena terjadi proses ya, memilih, kemudian proses itu berarti waktu terjadi di situ, komitmen dan konsistensi. Nah, pilihan terhadap karakter yang kita mau itu perlu kita tentukan di awal. Sehingga ketika kita, misalkan seorang Frankie memilih sebagai seorang yang berkarakter baik, makanya saya harus berproses dan harus berkomitmen dan konsisten untuk menampilkan diri saya sebagai orang yang baik. Apabila suatu kali saya ketahuan mencuri sekali saja, karakter baik saya ini sudah langsung luruh semuanya. Nah, ini adalah sebuah hal yang orang kalau bilang itu nila setitik rusaklah susu sebelanga. Nah, karakter juga di dalam branding kita bangun dengan cara seperti itu. Bahkan kalau teman-teman hari-hari ini sering dengar tentang istilah algoritma atau bagaimana sebuah aplikasi itu, kalau saya terjemahkan langsung, aplikasi membaca kita, itu juga termasuk di sana juga seperti itu. Contohnya adalah seorang teman, dia punya sebuah channel YouTube, dia biasanya melakukan cover lagu. Suatu kali di konsistennya dia sudah termonetisasi juga YouTube-nya. Suatu kali dia enggak posting lagu, dia tiba-tiba pada waktu itu iseng-iseng posting vlogging. Algoritmanya tidak kenal lagi dan istilahnya dia kayak harus melakukan reset. Jadi terreset. Jadi dia setelah itu posting lagu cover lagi tapi penontonnya enggak sebanyak yang lalu. Nah, ini juga menarik untuk kita amatin. Oke, dan di sini kalau kita bicara tentang konsistensi, bahwa ketika kita melakukan konsistensi sendiri aja, itu sudah membuat kita punya jaminan 33% itu akan meningkatkan dari revenue kita. Nah, ini amazing, 30% ini angka yang baik di dalam sebuah bisnis. Dan ketika kita bicara branding, akhiran ing di dalam, kalau kita belajar bahasa Inggris, ing itu adalah sebuah akhiran yang dimana kegiatan itu sedang, masih, dan terus berlangsung. Makanya tadi Louim, dia bilang bahwa branding itu sebuah proses yang sinambung. Jadi kalau sudah dimulai, dia nggak bisa berhenti. Nah, disinilah kalau kita secara wajar, ini adalah ilmu klasik ya. Kalau saya bilang ini ilmu klasik yang dari Hermawan Kertajaya, segitiga PDB namanya, positioning diferensiasi brand. Jadi ini saya bikinnya agak bolak-balik, tapi di sini kita bisa melihat bahwa positioning kita ditentukan oleh branding kita, ditentukan oleh diferensiasi kita. Nah, yang menarik gini, kalau kita mengamatin diferensiasi di situ ditulis konten, konteks, saya salah ketik itu X-nya harusnya satu, konten, konteks, dan infrastruktur, itu yang membuat brand kita bisa beda dengan yang lain. Yang tadi di awal, yang dikatakan bahwa produk kita itu memiliki fitur atau sangat mirip dengan kompetitor, kita bicara soal konten, isinya dari produk kita. Dan kemudian kita menciptakan pembeda, itu bisa membedakannya dengan, membedakan isinya, atau membedakan konteks. Kalau kita membedakan konteks itu berarti membedakan cara menawarkannya. How we offer. Kalau konten ini what to offer. Apa yang ditawarkan, kalau konteks itu cara menawarkannya. Kalau di era yang lalu, cara menawarkan kita jualan di online dan di offline itu sudah jelas beda. Tapi kalau hari-hari ini dua-duanya udah istilahnya kayak
hampir-hampir kita udah nggak mungkin nggak untuk bisa berjualan dengan online. Kemudian infrastruktur itu adalah sesuatu yang kita miliki yang memampukan sebuah bisnis. Kalau misalkan kita bedakan di situ, misalkan kita ambil contoh, infrastrukturnya Indomaret dengan Hypermart itu beda. Indomaret itu kecil-kecil banyak, kalau Hypermart itu gede tapi lengkap, kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang brand, itu ada service dan delivery. Kemudian kalau kita bicara tentang positioning, itu kita selalu berhubungan dengan segmentasi dan target. Karena posisi sebuah brand di pasar kita memang ditentukan oleh siapa pasarnya. Jadi kalau segmentasi itu bagaimana kita bedah pasar kita. Oh, mau yang seperti apa, usianya berapa, dan sebagainya. Kemudian targeting itu lebih kepada spesifik yang, setelah dibedah, bullseye atau yang sangat spesifik, targetnya yang mana. Nah, ketiga hal ini ya sangat mempengaruhi, dan bahkan secara cepat ini pun sebenarnya hari-hari ini masih bisa relevan untuk menganalisa sebuah brand itu kenapa bisa berhasil atau tidak. Jadi seringkali kalau brandnya nggak berhasil, berarti pasti kita coba tanya lagi nih, diferensiasinya apa? Punya nggak? Kalau nggak punya, so no wonder brand ini nggak bisa sukses, bahkan survive, belum apa-apa sudah surrender di pasar gitu. Seperti ini. Nah, kemudian hari-hari ini kita itu menghadapi apa sih? Jadi saya katakan terjemahan bebas saya, consumer ya. Jadi to consume itu kan menghabiskan ya. Consumer itu adalah satu tren ada, dia konsumsi, dihabiskan, running to another trend, dihabiskan lagi. Jadi kejam sih. Ketika kita ciptakan barang baru, barang barunya digeruduk orang itu ceritanya, habis dia udah boring gitu. Kalau sudah habis dia udah boring. Dan di sini kita menghadapi sebuah pola bahwa konsumen atau pasar kita itu consume boring, repeat gitu loh. Makanya dari situ saya selalu katakan bahwa branding itu aktivitas yang nggak mungkin berhenti. Kalau kita berhenti ketika konsumen kita boring, kita nggak akan dilirik lagi sama konsumen kita. Dan bahasa lain selain konsumen itu adalah customer. Jadi kalau kita bisa bicara custom itu adalah sebuah yang, ya kalau kita bicara, saya mau beli baju yang custom, custom itu berarti sifatnya adalah personal, spesial, made by order, made just special for this man. Nah kayak gitu. Tapi custom juga bisa berarti sebuah adat atau kebiasaan yang berbeda. Dari sini bahwa kita hari-hari ini harus semakin jeli ya. Jadi kalau tadi kita bicara segmentasi dan targeting, bagaimana membelah pasar-pasar kita harus benar-benar memperhatikan sisi-sisi yang istilahnya, waduh, kalau gini gimana caranya ya? Karena orang satu dengan orang yang lain itu punya preferensi yang beda, masa mau diikutin semua gitu kan. Ini justru seninya. Nah, makanya kita juga seringkali melihat kalau kita beli baju aja, baju ini kadang-kadang satu style kadang-kadang disediakan berapa pilihan warna karena preferensi orang itu beda-beda, ada yang suka biru, ada yang suka merah kayak gitu. Jadi ada kebutuhan yang sangat spesifik, dan kebutuhan yang sangat spesifik harus dijawab dengan pemenuhan yang spesifik pula. Nah, ini kalau saya kasihin title itu adalah recycle brand, itu maksudnya cycle-nya sebuah brand diciptakan itu gimana sih? Ya. Jadi kita di fase awal itu kita fase imagination. Jadi di imagination di situ saya tulis ada vision, ya. Pasti semua itu kita punya angan-angan sebuah perusahaan ataupun kita pribadi kalau membangun sebuah brand. Misalkan tadi kopi, aduh saya pengen tuh bikin kopi tapi yang modelnya kayak gini, aku tuh maunya seperti ini dan seperti ini, adalah imagination, itu vision kita, itu fase di mana kita melakukan konsepsi. Nah, ketika fase itu sudah ada, sudah selesai, maka kita mesti bawa ke proses di mana imajinasi itu harus kalau orang Jawa bilang diejawantahkan atau diwujudkan. Jadi itu kita fase pembangunan sebuah identitas ya. Jadi fase conception selesai, creation ya. Kita create, prosesnya di-create. Jadi di sini kita sedang membenamkan
isinya apa aja nih kontennya. Dan kemudian kita mendefinisi ya dengan oke, let's say saya mau mengorbitkan seorang artis pemusik nih. Jadi di situ pada waktu konsepsi identitinya sedang saya setting. Saya pengen pemusik ini mainnya di genre apa ya? Oke, saya pengennya dia di dangdut, tapi yang dangdut kontemporer, sehingga kalau dia dangdutnya kontemporer berarti lagunya harus kayak gini, dia nanti cara ngomongnya kayak gini, dia goyangannya mesti kayak gini dan sebagainya. Ya, itulah proses pembentukan identitas. Nah, setelah identitas dibuat, kemudian kita kenalkan tuh ke market. Jadi di sana adalah proses intro, dan ketika kita perkenalkan, di situ kita sering kali menemukan akhirnya kalau orang itu bisa ngomong IMC, Integrated Marketing Communication. Jadi identitas atau brand yang sudah dilahirkan tadi diperkenalkan di dalam format yang terintegrasi ya. Terintegrasi. Jadi sini di fase ini, di kotak ini, kalau teman-teman lihat bahwa kita bicara tentang konteks, yaitu cara menawarkannya gimana, yang kita cara pembawaannya harus kita komit dan kita harus jaga secara konsisten. Dan di situ kita sedang melakukan correlate ya, correlate. Jadi ada sebuah itu kan kayak sebuah sinergi ya, hubungan, relation, dan communication. Dan di situ kita mesti tahu bahwa apa yang kita bawa, itu kita bawa ke pasar kita yang seperti apa, caranya ngomong kita seperti apa. Nah, kemudian sudah kenal, kalau selayaknya kita kenalan dengan orang, kenalannya udah lebih baik, ini udah best friend gitu kan, lebih kepada sebuah yang intimacy dan proses yang intensif gitu. Dan dari situ kita akan resulting, kita bawa di sana kita akan dapetin image kita seperti apa di pasar. Dan di situ ketika kita bicara image dan image-nya udah diterjemahin dengan pasar, kayak misalkan tadi, kamu ini shampoo anti ketombe, kamu ini pasta gigi yang yang bisa bikin gigi sensitif itu baik kayak gitu. Itu image. Dan image selalu bicara soal value yang dihasilkan. Di sini berarti kalau kita sudah sampai di sini, kita berarti sudah memiliki branding kita sudah memiliki nilai. Nah, kemudian setelah kita punya nilai, fasenya adalah ditingkatkan. Jadi kalau increase ini ditingkatkan, kalau improve itu mungkin bisa pengembangan ya, inovasi, improvisasi. Jadi tidak cuma meningkat tetapi juga berkembang. Dan ini nanti akan berkembang, kemudian melewati fase yang istilahnya kalau di sini saya bilang itu adalah proses yang infinite atau nggak terbatas. Dan disinilah sebuah branding dibentuk. Nah, setelah paham ini, saya akan membawa kepada tantangan selanjutnya. Jadi ini nanti teman-teman juga bisa nilai lagi ya brand kita itu nilai seperti apa. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada internal, ada fase eksternal ya, clarity, commitment, governance atau pengaturannya gimana, responsiveness itu seperti apa. Responsiveness itu hari-hari ini juga sebuah currency ya, nanti akan kita bahas juga di belakang. Relevansi, authenticity selalu berbicara tentang karakter yang kita ciptakan tadi. Apakah beda nggak? Otentis atau original ya. Orisinil orang bilang seperti itu sangat ditentukan oleh diferensiasinya kita, konsistensinya kita gimana, kemudian presence dan engagement. Presence itu bagaimana ketika kita sudah set, brand ini bisa presence di pasar. Engagement berarti bagaimana brand itu bisa ada sebuah keterikatan dengan pasar kita. Nah, ini bisa kita nilai. Jadi kalau teman-teman yang sekarang hadir sudah punya sebuah brand, ayo coba di-assess gitu, sudah sampai sejauh mana. Nah, inilah yang saya mau coba kasihin sebuah tantangan baru. Jadi di sini yang saya lingkarin ya, di fase pembentukan identitas ini kan, kemudian fase pengenalan ini. Dan kalau kita bicara tentang tadi strength assessment-nya di presence dan engagement. Nah, ini yang saya mau juga garis bawain di sesi yang kali ini. Jadi positioning itu juga bicara soal presence. Makanya tadi di depan
saya bilang bahwa positioning itu kayak kita hari-hari ini melakukan sebuah posting, itu berarti kita sedang nge-post di benaknya konsumen, itu berarti kita sedang presence atau hadir buat customer kita. Makanya kalau teman-teman belajar sosial media sama, harus konsisten gitu. Harus konsisten. Konsisten apa? Konsisten membuat post atau nge-post di benaknya konsumen dengan, jadi bagaimana kita bisa dapat posisi kalau kita nggak pernah presence di hadapan mereka. Bagaimana kita bisa dikenali kalau hadir aja nggak pernah gitu kan. Nah, makanya di sini saya mau katakan bahwa ketika kita tadi bangun branding dengan menciptakannya dengan berbagai macam pembeda dan sebagainya, itu kita sedang menciptakan great product. Tetapi hari-hari ini great product itu nggak cukup. Great product kenapa kok nggak cukup? Itu saya selalu bilang kalau branding itu seperti apa sih? Itu seperti kayak, karena saya tuh sering kali dapat cerita kayak gini. Frank, saya nggak ngerti ya, kenapa ya restoran aku ini sudah jelas makanannya itu lebih enak, tetapi kenapa yang sana yang lebih rame gitu. Terus kemudian, aku nggak ngerti ya, kenapa barangku yang kayak gini kok kalah saingan sama yang kayak gitu ya. Padahal dia itu loh, wah kok kurang gini apa segala macam. Aku ini udah repot-repot, saya risetnya udah nggak karuan, tetapi produk yang bagus kayak gini kok nggak oke ya. Nah, itu keluhan-keluhan seperti itu sering saya temukan. Nah, itu kalau di dalam analogi saya itu kayak ini ada seorang gadis cantik, baik, dia penuh dengan kemampuan, tetapi dia cuma di rumah aja nggak pernah ketemu sama orang-orang. Akhirnya istilahnya mungkin nggak menikah-menikah gitu. Bagaimana mau menikah? Karena kualitas bagus ini cuma disimpan aja di rumah. Nggak pernah jalan-jalan ke mall, nggak pernah. Hari-hari ini mungkin konteksnya beda ya. Mungkin nggak pernah ikut seminar online, nggak pernah hadir online, misalkan kayak gitu. Jadi nggak ada orang ngerti kualitas ini karena dia nggak pernah kemana-mana. Jadi sebuah barang yang oke, tapi nggak pernah presence. Nah, di sini makanya presence ini jadi hal yang penting, terutama ketika hari ini kita hidup di era yang canggih ya, di era internet dan media. Dulu sudah ada, semakin menggila di hari-hari ini. Jadi internet kita dengan World Wide Web sekarang masih ada, walaupun sekarang orang udah lebih bergeser ke sosial media, dan ini semua adalah kita bicara tentang new existence. Jadi kalau orang bilang kan, wah mesti eksis dong, mesti eksis gitu. Ya, karena memang untuk bisa existence itu kan kebalikan dari extinction atau kepunahan. Jadi kalau kita tidak mau punah, kita mesti eksis. Ini nggak bisa dibantah, nggak bisa ditawar lagi nilai ini. Nah, kemudian positioning, make your post, itu seperti tadi yang saya sudah bahas. Kemudian saya mau bahas ini. Sekarang ini zamannya adalah zaman yang serakah, ya. Jadi currency atau ukuran atau nilai tukarnya itu beda. Ada nilai tukar yang baru. Kenapa kok saya bilang serakah? Di sini saya tulis semua mau, semua harus, ya. Jadi kalau istilahnya milih jodoh nih, wah harus yang inner beauty-nya ya oke, outer beauty-nya ya oke, full promise, low maintenance, reasonable price, always fast, always ready. Di sini saya katakan, wah winner takes all lah, kayak gitu. Orang kalau dulu bilang customer itu adalah raja gitu, ya customer itu raja yang kita izinkan dia menang dan dia ngambil semuanya ke kita. Tetapi itu adalah bagian di dalam ranah strategi seharusnya. Yang istilahnya, apakah benar memang diizinkan ambil semuanya? Atau pertanyaannya, ketika diambil semuanya, pertukarannya apakah worth it atau masuk akal di kita? Semua kita atur di dalam ranah strategi, termasuk bahwa hari-hari ini kalau misalkan ada sebuah produk di diskon atau dipromokan, itu termasuk di dalam, saya selalu katakan, selalu bertanya juga, ketika teman-teman melakukan promosi atau diskon, itu adalah langkah yang berbasis strategi atau berbasis desperasi. Kalau desperasi berarti ya udah nggak laku, gimana lagi, harus dikurangi nilainya. Atau di dalam langkah strategi, kalau langkah strategi itu banyak
banyak alasannya. Jadi maksudnya banyak alasan itu dalam artian udah dipikirkan. Oh ya memang ini diskon karena ini memang ngabisin barang di gudang daripada jadi mati atau gimana. Atau memang saya melakukan diskon ini supaya orang kenal dulu atau gimana dan sebagainya. Itu adalah langkah strategi. Seperti itu. Nah, kembali di judul utama kita bahwa hari-hari ini kita, kalau saya boleh katakan kita ada di borderless era. Di dalam perenungan-perenungan saya, ya borderless era ini apa sih? Ini saya jelaskan di kata ini. Di borderless era, era yang tanpa batas. Walaupun era yang tanpa batas, tapi bukan berarti kita tidak menentukan batasan di dalam brand kita. Karena brand kita itu kita perlu kasihin batasan supaya dia punya karakter, dia punya identitas yang bagus. Tetapi ini yang menjadi menarik bahwa karakter tadi itu harus memiliki atau dibawa ke pasar melalui proses experience atau pengalaman yang seamless. Seamless itu apa? Itu contohnya adalah kalau saya biasanya belanja di Tokopedia. Saya kalau lagi cari barang, naksir barang, saya tanya tuh ke sellernya, saya merasa harus cepet aja tuh seller itu langsung bisa jawab, sebisa mungkin seamless. Kalau kita ngomong seamless, aku tanya di situ langsung dijawab. Aku suka, aku transaksi, langsung kirim aja barangnya. Sebisa mungkin besok sudah jadi, sudah datang kayak gitu. Nah, seamless akan menjadi sebuah tujuan baru di dalam branding kita. Itu adalah proses yang tidak terhindarkan nantinya. Dan ini kalau kita hari ini membangun brand atau kita hari ini punya brand, seamless experience itu adalah hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan. What is that? Nah, ini juga di dalam perenungan saya bahwa seamless experience itu adalah holistic experience. Di sini di bagian kiri saya sana adalah kita perhatikan bahwa borderless. Border itu selalu berhubungan dengan space and time. Waktu dan tempat. Dan kalau kita berbicara soal space atau waktu, sekarang ini kita kenal dengan istilah 360. Di situ saya tulis di atas adalah tour, kalau time, waktu itu hour. Jadi karena saya pingin semuanya, ingat tadi winner takes all, saya mau 360. Saya mau tur semuanya tur. Kalau jam, hour, saya mau semuanya 24/7. Jadi ini saya pokoknya sebagai konsumen, saya nggak kenal batas. Saya pengen all option, saya pengen on demand. Saya maunya sekarang ya sekarang gitu. Kalau kita bicara soal TV hari-hari ini, kita kenal Netflix. Itu adalah channel atau istilahnya TV online on demand. Saya pengennya nonton hari ini, episode ini, sekarang. Oke, tersedia. Kalau TV konvensional nggak bisa kayak gitu. Dulu kalau mau bisa, itu kita harus punya DVR atau perekam. Kita rekam acara itu, ada waktu dia tayang, kemudian whenever we want, kita putar kembali. Kalau sekarang semakin canggih kan. Jadi kesemuanya itu dituntut dan dibutuhkan. Bahkan kalau hari-hari ini kita masih banyak yang work at home, masih banyak jaga kondisi dan sebagainya, itu ada fashion show secara virtual, jadi pengalaman langsung virtual. Makanya ini tour dan hour ini jadi currency yang hebat banget gitu ya. Jadi saya katakan di kanan itu whatever, whenever. Ini seamless experience. Jadi kita pun nantinya di dalam membangun sebuah brand hari ini harus sangat memperhatikan faktor-faktor ini. Karena ini yang akan menjadi penentu ya di dalam bagaimana brand kita berkiprah di era yang sekarang. Jadi kita perhatikan kalau Gojek itu ya, semangat baru, hashtagnya pasti ada jalan. Pasti ada jalan itu kan artinya mau mengupayakan apapun, kapanpun semuanya menuju ke seamless experience tadi. Dan kemudian kalau kita kenal ada Dolby Atmos, wah, ini dia punya plan hear the whole picture. Hear itu kuping ya, tapi picture itu kan mata. Tapi hear the whole picture. Itu kalau biasanya kita nonton di bioskop itu ada jargonnya all around you. So it's getting there. Brand kita itu seperti itu. Dan di sini yang saya mau katakan adalah, oke, kita analisa ulang
dan kita pikir ulang. Bagi teman-teman yang sedang mau buka atau bangun brand, kita perhatikan hal-hal ini menjadi bahan pertimbangan. Dan kemudian kalau bagi teman-teman yang sudah punya brand, analisa ulang. Ini saya salah ketik ya, analyze nih. Analisa ulang dan pikirkan ulang bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Gitu. Dan sebagai gambaran mudah itu biasanya kita punya alat-alat analisa yang ini pun masih klasik tapi menurut aku masih sangat layak untuk kita perhatikan ya. 4P, analisa ulang produk, price, place, promotion kita diukur dengan tadi seamless experience itu. Nah, di sini tantangannya tidak serta-merta ya, sebuah produk atau company yang belum ke sana, tiba-tiba bisa langsung ke sana. Tetapi ketika kita bicara, kita mengadopsi cara yang baru, ketika kita menuju ke sana, ya ada proses yang sedang berlangsung, tapi kita sudah memfisikkan untuk ke sana karena that's the new currency, nilai atau nilai tukar ya, yang hari-hari ini berlangsung. Terus kemudian kita juga kenal TOWS ya, Trade Opportunity Weakness dan Strength kita ukur dan bahkan kita set, kita konsep, kita ciptakan dari seamless experience tadi juga. Dan kemudian kita juga kenal yang namanya 4C, company, competitor, customer, dan change, perubahannya itu sampai sejauh mana. Dan kalau kita bicara tentang seamless experience, kemudian tantangan-tantangan yang baru itu, dan hari-hari ini ketika kita di masa COVID-19, itu change atau perubahan yang terjadi itu benar-benar memaksa kita membawa apa yang di depan yang nantinya akan ada dipaksa harus hari ini bisa. Seperti kayak kondisi kita hari ini dengan yang online itu, kalau kita nggak dipaksa oleh COVID-19 hari-hari ini nggak terlalu diminati. Tapi kalau karena dipaksa, mau nggak mau seperti itu, akhirnya ya udah. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa embracing the trend atau embracing innovation? Itu adalah dengan kita mempersiapkannya. Karena kalau tidak, berarti perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan yang selalu dipaksa oleh environment kita. Nah, makanya hari-hari ini company-company besar selalu memiliki yang namanya innovation lab, di mana mereka itu sebelum dipaksa berubah oleh trennya, mereka mengamati sejak dini, mereka berubah dari awal. Jadi ini juga salah satu success story-nya Netflix pada waktu ini, karena dia pada waktu itu sebelum ya, jadi bahkan pada waktu itu ketika orang masih biasa dengan DVD, dia sudah memulai online service-nya, yang which is pada waktu itu belum laku. Tapi dia udah menyiapkannya sampai ke situ. Amazing. Dan kita juga kenal ada namanya QCDS ya. Jadi kita amati kembali quality-nya kita, pos-pos pengeluarannya kita. Terlebih hari-hari ini kita harus makin bijak ya mengelola cost-cost-nya kita. Bagaimana delivery, ya jadi delivery itu bukan cuma ngomong antar barang, tapi bagaimana how we deliver our value ke customer kita, itu juga sangat perlu kita perhatikan dan pikirkan ulang, servisnya juga seperti apa. So, dari semua yang kita bicarakan, yuk kita simpulkan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dari saya, jadi saya nggak tahu, tapi mungkin teman-teman nanti juga mungkin dapatnya berbagai versi, tapi ini kesimpulan yang layak untuk saya ulang. Pertama adalah create vision with value of quality. Jadi ciptakan ya, jadi punyailah visi untuk menyediakan branding yang menyediakan memang nilai yang dijanjikan, kualitas, ya. Sehingga dengan seperti itu kita menghasilkan great product. Nah, tapi kita juga tahu bahwa great product hari-hari ini tuh nggak cukup, apalagi produk yang nggak great, kan? Oke. Kemudian setelah kita bikin great product, pastikan bahwa that product itu punya branding atau identity yang oke, yang itu juga kita presensikan dengan baik di pasar kita. Kita pilih media kita seperti apa, kita pilih bagaimana cara kita berkomunikasinya seperti apa. Kemudian adapt the new norm, norma-norma baru yang kita hadapi sekarang ini seperti apa,
termasuk di dalam yang aku bilang tadi seamless experience itu sudah mewakili berbagai hal. Kemudian jangan benci algoritma. Algoritma itu berarti kan tata cara baru. Norma itu kan tata cara. Jadi jangan dibenci, tapi embrace atau istilahnya peluk atau istilahnya bersahabatlah dengan peraturan-peraturan itu. Jadi istilahnya kalau kita orang Indonesia hidup di Indonesia, ya taatlah sama undang-undang Indonesia. Kalau kita nggak taat sama undang-undang Indonesia, kita dipolisikan, dipenjarakan gitu kan. Jadi kita nggak bisa sembarangan di dalam memasuki rumah orang lain, karena orang lain punya peraturannya sendiri. Ada rumah-rumah tertentu, kamu masuk pakai sandal nggak apa-apa, ada rumah-rumah tertentu kamu nggak boleh pakai sandal kan. Jadi kita masuk ke rumah-rumah yang baru itu ya salah satu contohnya Instagram, TikTok mungkin, yang mereka punya UUD-nya sendiri juga, dan itu layak untuk kita taati, karena kalau enggak ya kecekal terus kita. Kalau kecekal terus bagaimana mau berperforma, kayak gitu. Dan setelah kita embrace algorithm, kita tetap keep on moving, keep on improving. Jadi itu aja dari aku, be kreatif. Jadi kita mesti kreatif. Kreatif itu bukan cuman kita punya ide brilian apa segala macam, itu bukan tentang itu. Tapi kreatif bagi saya itu adalah create and active. Aktiflah untuk mengkreasikan sesuatu. Kreasikan sesuatu itu artinya membuat sesuatu. Terus berkarya, jangan menyerah hari-hari ini, dan bikin branding yang oke. Karena tanpa branding kita boro-boro mau masuk ke pasar. Belum masuk ke pasar sudah nggak survive. Dan ketika kita bangun branding itu adalah sebuah investasi. Dan kalau kita berinvestasi, kita harus berinvestasi dengan bijak, dan kita pastikan investasi kita tidak akan menguap begitu saja. Jadi dengan seperti itu, investasi kita di branding harus kita lakukan dengan benar. Karena sesuatu yang tidak benar itu akan membuat kita norok, atau istilahnya orang itu rugi, lebih rugi lagi. Tapi kalau kita berinvestasi dengan bijak, cost yang kita keluarkan untuk membangun branding itu tidak akan lebih besar daripada cost ketika kita membangun branding dengan salah. Selamat berkarya. Gitu aja dari saya, selamat malam. Mungkin habis ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Iya, Bang betul, Fian, Mas. Kita akan buka sesi Q&A. Sebelumnya juga saya mau informasiin bahwa untuk e-sertifikat nanti saya akan bagikan feedback form di kolom chat. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis dulu mungkin yang mau bertanya. Ya, silahkan. Oke, udah ada satu yang masuk dari Apal Zugo. Mungkin Mas Apal boleh langsung di-unmute aja kali ya, buat langsung tanya pertanyaan. Kalau berkenan, silahkan mau tanya langsung. Ya, halo, selamat malam. Oh, Ibu ternyata. Selamat malam, Ibu. Ya. Oh iya. Frankie mau tanya, ini suaranya kan nyaring sekali. Terlalu dekat ya. Ya, jadi usaha saya ini kan franchise. Enggak nyaring, bagus kok, bukan. Oke, thank you. Ini usaha saya franchise nih. Gimana ya cara melakukan brand positioning-nya itu sendiri? Soalnya kan dari kita ini sebenarnya kalau franchise itu kan semuanya lebih banyak diatur dari pusat gitu ya, Pak. Jadi gimana caranya biar setuju. Franchise saya ini lebih penghasilannya tuh lebih banyak dibandingkan franchise lainnya gitu, Pak. Gitu. Terima kasih ya, Pak. Oke. Nah, ini pengalaman yang menarik. Jadi saya sendiri juga pernah menanganin klien yang dimana dia itu perusahaannya itu adalah memang franchise. Tapi dia melakukan branding yang bahkan melebihi prinsipalnya, ceritanya seperti itu. Sempat seperti itu. Nah, tapi sebelum saya jawab, saya mau katakan gini dulu. Makanya buat teman-teman yang melakukan atau berniat untuk franchise, perhatikan beberapa hal. Jadi makanya karena hari-hari ini juga franchise itu banyak yang dalam tanda kutip bodongan ya, dalam artian nggak benar-benar. Karena kalau franchise itu sungguh-sungguh, yang kita dapat ketika kita namanya membayarkan franchise fee itu adalah kekuatan branding satu, dua adalah sistem, ya, kemudian tiga adalah support. Kalau secara cepat saya simpulkan seperti itu. Sebenarnya kalau tadi
Ibu ada tanya gimana meningkatkan ini, sebenarnya ketika kita franchise, peningkatan brand-nya ini sebenarnya juga adalah tanggung jawab dari prinsipal. Nah, tapi kita juga sangat menyadari bahwa kadang-kadang prinsipal juga punya limitasi. Walaupun mereka itu berkomitmen ya untuk supporting kita, tetapi kadang-kadang tidak bisa prinsipal, apalagi kita bicara landscape bisnis di Indonesia ini, kadang di kota satu dengan kota yang lain, ya itu beda-beda kan marketnya, daya belinya beda, culture-nya beda, sehingga cara mendekatinya kan juga beda. Nah, saya nggak ngerti ini ibu dari mana, tapi pastinya memang kalau kita sudah franchise, kita juga istilahnya kita play to win ya, kita nggak mau kalah, kita pengen bahwa bisnis ini bisa jalan ya, kalau misalkan prinsipal nggak ada support ke sana, ya udah nggak apa-apa, berarti mau nggak mau kita mesti turun tangan. Nah, caranya gimana? Pertama yang pasti dilakukan adalah kita mesti minta izin kepada franchisor ya, bahwa ini kondisinya seperti ini, dari prinsipal bisa support atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa support, saya mau ngadain program yang kayak gini, itu boleh apa enggak. Jadi di sini kita ikutin tata cara dan aturan mainnya. Karena kalau franchise-nya cukup ketat, biasanya kita berkiprah sendiri malah nanti kena semprit tuh, kan kayak gitu. Itu satu dulu. Dan kedua yang paling penting adalah ya melakukan serangkaian analisa terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita ke dokter itu kan dokter selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, saya nggak tahu case-nya seperti apa. Jadi kita lakukan analisa dulu. Pertama yang kita lakukan analisanya adalah apakah prosedur kita itu sudah benar atau enggak yang sudah diskemakan sama franchisor. Apakah sistematika kita sudah benar, SDM-nya kita memang sudah mumpuni, kualitasnya sudah terjadi seperti itu atau enggak. Kalau semua checkpoint-nya sudah oke, berarti kalau tadi saya bilang ya, kontennya sudah oke. Nah, kemudian baru beranjak ke ranah konteks. Wah, berarti gimana nih cara membawa kualitas yang sudah oke ini ke pasar, misalkan ibu tadi di kota mana gitu. Jadi kemudian yang dilakukan selanjutnya, di Tangerang. Nah, kalau gitu akhirnya mulai mengamatin Tangerang ini gimana, trennya seperti apa, persaingannya seperti apa, baru kemudian melakukan sesuatu dari situ. Ya, mohon maaf banget, maksudnya jawabannya nggak mungkin detail banget ya Bu. Tapi paling enggak Ibu tahu step by stepnya, karena case by case kan beda-beda ya. Jadi betul. Saya jawabnya lebih general saja sih, kayak gitu. Oke, gini Pak, kalau misalnya nih, saya sudah pernah mengajukan kan ya, beberapa ide-ide saya lah ya, karena saya pikir kalau misalnya saya jalan dengan apa yang sudah ditetapkan sama pusat gitu, kayaknya bakal slow movement gitu loh Pak. Nah ini kan kalau sudah diajukan ke pusat nih, pusatnya pasti neliti dulu nih kan, neliti pasarnya gimana, terus sama franchise lain yang lain juga setuju apa enggak gitu. Nah kebanyakan sih franchise lainnya yang nggak siap gitu loh Pak. Jadi saya tuh bingung gimana ya cara ningkatinnya gitu, karena sebenarnya dari awal tuh tidak ada arahan apapun gitu, maksudnya arahannya nggak terlalu detail gitu Pak. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin tambah banyak franchise-nya kan. Jadi lebih banyak peraturan-peraturan yang diterapkan gitu loh. Nah, ini saya bingung nih untuk hal-hal yang menurut saya kayaknya kurang ini nih, apa sih kalau orang lari tuh kurang cepat gitu loh Pak larinya gitu. Gimana ya? Oke. Ya. Sebenarnya mungkin bisa jadi wajar juga ya. Lagi-lagi ketika sebuah bisnis yang difranchise-kan semakin besar dalam kondisi yang dimana franchisor itu belum sesiap itu, namanya semakin besar ini gerakannya kan semakin lambat tuh Bu. Jadi pada akhirnya kalau kita bicara lambat itu responsif, refleks ya, gerakannya pasti akan lambat. Nah kalau di situ sih karena kita sudah berkomitmen terhadap franchise ini, kalau dari ceritanya Ibu, mungkin saya nangkapnya berarti di Tangerang sendiri mungkin ada beberapa franchise produk yang sama kali ya? Betul Pak. Ya, sehingga mungkin kalau nggak sepakat kan ya nggak bisa. Nah, betul. Berarti di situ sih saya bilang pertama kalau responnya lambat nggak bisa diharapin berarti. Kedua, pastinya gini Bu, saya akan mengamati dari surat perjanjian. Kalau
istilahnya terms-termsnya apa saya akan pelajarin. Selama saya tidak ada melanggar apapun yang dari situ, saya akan lakukan. Berarti ini benar-benar dituntut kreatif lebih, Bu. Itu kayak misalkan hari-hari ini itu tentang iklan rokok ya. Iklan rokok itu adalah iklan yang tidak boleh menampilkan rokok. Batasan kan gila banget tuh. Tapi justru karena batasan itu, iklan rokok itu adalah salah satu iklan yang genrenya paling kreatif. Jadi ini memang PR yang menurut aku sih tough sih, Bu. Jadi karena pada dasarnya kita juga nggak pengen nyalain peraturan kan. Kita mau do it the right way, tapi memang butuh kreativitas lebih. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Makasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya Mas Franky ya. Oke. Ya. Sebelumnya mungkin saya mau ingetin juga untuk teman-teman yang belum ngisi feedback form, untuk linknya udah saya sertakan di kolom chat ya, jadi bisa langsung diisi feedback formnya di sana untuk kebutuhan e-sertifikat pastinya. Terus kita ada pertanyaan yang lumayan banyak nih poinnya dari Mas Chandra dari Pekanbaru. Halo Mas Chandra, boleh bergabung di... Ya, halo malam. White ya. Halo malam. Ya, malam. Malam Mas Chandra. Malam Mas Franky. Malam Mas Fian, makasih waktunya. Tadi sih kurang lebih kalau pertanyaan pertama saya sih kurang lebih mirip kayak yang Bu Apal tadi ya, yang udah tanyakan ya. Jadi mengenai brand, kebetulan saya sih sudah baru saja men-start sebuah bisnis. Nah kemudian karena memang belum memiliki pengalaman di bidang tersebut, saya putuskan untuk mengambil sebuah franchise pada saat itu gitu loh. Jadi supaya saya lebih gampang untuk memahami pola bisnis tersebut begitu. Nah cuman memang jujur saya akui kayaknya dari brand yang franchise yang saya pilih ini mungkin sifatnya yang kayak Pak Franky bilang tadi butuh kreativitas lebih gitu loh, karena sistem open franchise tadi itu dan standarisasi rasa itu pun berbeda-beda gitu loh kan. Nah memang di situ kesulitan. Referensi banget. Siapa sih sebenarnya yang memiliki tanggung jawab, kita sebagai franchisee atau mereka sebagai pemilik brand kan gitu. Itu yang salah satu. Terus yang kedua yang mau saya tanya, sebenarnya kalau kita bicara soal brand, ada nggak sih sebenarnya korelasi yang let's say katakan paralel dan sifatnya pasti nih, misalnya kalau misalnya brandnya terkenal, pasti dia omsetnya bagus atau ibaratnya dia pasti growing terus gitu loh. Nah karena memang jujur bilang dari pengalaman saya bekerja di salah satu perusahaan, waktu saya masih bekerja di perusahaan PMA yang kebetulan tadi ada muncul tuh brandnya di sana. Nah perusahaan ini kalau saya bekerja di sana, kita aware, kita udah mulai sadari nih bahwa sebenarnya brand secara sebuah brand dia sangat terkenal gitu loh, bahkan dia masuk sebagai salah satu brand termahal pada saat itu. Tapi lama-lama brand loyalty-nya berkurang karena mungkin dia pada saat itu terkena isu, misalnya kayak pada saat itu ternyata minuman berkarbonasi itu tidak baik untuk kesehatan. Nah dia kena isu kayak gitu, jadi berpengaruh banget gitu loh, sehingga pada saat itu ya makanya pertanyaan saya, ada nggak korelasinya antara brand dengan omset tadi? Itu yang saya pengen tahu gitu, dan apakah kalau memang ada, apakah sifatnya mutlak atau tidak gitu. Nah kalau untuk poin ketiga, soal tadi kan kita ada bahas soal seamless ya. Nah di seamless itu yang saya mau nanyakan, bisa nggak, apakah seamless itu juga bisa diaplikasikan misalnya untuk bidang bisnis, misalnya kayak properti ya. Misalnya saya coba compare misalnya properti dengan misalnya kita beli sebuah minuman kaleng lah ya, misalnya minuman kaleng. Kalau minuman kaleng kan konon kata orang, kalau orang milih jalan-jalan ke supermarket, ke swalayan, itu dalam 3 detik aja kita udah bisa decide kita mau milih minuman apa gitu. Nah sementara kalau kayak properti itu kan beda, maksudnya butuh orang datang terlebih dahulu, kemudian dia lihat dulu, survei dulu, kadang dia harus mikir lagi dan compare lagi dan seterusnya, sehingga prosesnya itu kan pasti ada ada jeda waktu yang cukup lama gitu loh, bahkan dari seminggu sampai sebulan kita harus follow up terus gitu loh. Nah itu yang pengen saya tanya, apakah seamless itu applicable nggak di dalam let's say pendekatan secara personal, atau hanya applicable di dunia maya saja gitu loh, maksudnya di branding secara dunia maya. Saya rasa itu. Thank you ya Pak ya. Oke. Baik, saya akan mulai jawab aja Pak Fian ya. Iya, silakan Pak. Oke, jadi tadi kalau ditanya ya, jadi tanggung jawab siapa nih, franchisor atau kita? Jadi ini juga salah satu konsep yang sebenarnya salah kaprah ya. Saya dulu pernah juga bahas dengan salah satu konsultan franchise. Konsultan franchise ini berarti dia adalah yang mengkonsultani atau
ikut terlibat di dalam sebuah bisnis itu pada akhirnya bisa di-franchise-kan. Jadi dia bilang statement pertamanya adalah salah kaprahnya kita di Indonesia, itu kita adalah memandang bahwa kalau kita ambil bisnis franchise itu semua tahu beres. Padahal sebenarnya bisnis franchise itu dari dasarnya itu adalah si franchisor itu butuh partner, rekan kerja untuk sama-sama satu, jagain brandnya, kedua, menjalankan company-nya. Jadi otomatis dari situ, kalau nanti ditanya tanggung jawabnya siapa, sebenarnya secara prinsipal, prinsipal atau franchisor itu bertanggung jawab. Nah, tapi kalau kita serahkan kepada mereka, padahal uang yang dipakai kan uangnya kita tuh. Nah, terus kalau kita serahkan ke dia, dia diam aja, padahal uangnya kita. Pada akhirnya, tanggung jawab itu nanti akan kembali ke kita, karena satu, kita setelah berinvestasi, kita nggak mau rugi kan. Jadi otomatis, saya banyak sekali menemukan kasus-kasus franchise ini jadi bahwa orang yang ambil franchise pada akhirnya cukup kecewa. Kecewanya adalah satu, tingkat ekspektasi yang beda. Tingkat ekspektasi yang beda. Kedua, memang franchisor juga kadang-kadang nggak semuanya bertanggung jawab dan punya kesigapan yang diperlukan. Bisa jadi karena bukan itikat tidak baik, tetapi karena kapasitas juga bisa. Jadi tidak bisa langsung kalau kayak gini berarti franchisornya ini nggak oke nih, jahat nih atau gimana atau segalanya, belum tentu, karena kapasitas juga bisa menentukan. Kadang-kadang itu belum tentu bisa mengukur bahwa tiba-tiba ada peminta misalkan 100 franchise dan kemudian dia kelabakan ceritanya, akhirnya nggak ke-take care tuh. Mungkin bisa seperti itu. Jadi dengan seperti itu saya bilang ke Pak Chandra bahwa pertama yang perlu kita sadarin, uangnya udah terlanjur nyemplung ceritanya kan seperti itu. Berarti tanggung jawab pasti akan balik ke kita. Dengan seperti itu, kita harus put effort ke sana. At least kalau misalkan waktu Pak Chandra nggak ada, paling enggak kita harus menemukan salah satu orang sebagai istilahnya business unit manager yang memang dia akan memikirkan gimana caranya usaha yang sudah kita franchise di kota kita untuk berkiprah lebih di perusahaan franchise kita, kayak gitu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa korelasi ya branding dengan omset secara paralel? Ya, sebenarnya ketika kita ngomong bahwa branding itu istilahnya kumulatif dari semua hal yang akhirnya membuat sebuah brand itu punya nilai di pasarnya, di marketnya. Jadi sebenarnya kalau itu di dalam kontekstual yang benar, of course, brand yang bagus akan selalu memberikan implikasi positif kepada sales kita. Nah, jaminan atau tidak jaminan ya sebenarnya pasti akan iya, karena akan bergerak mengiringi. Saya bilang sebenarnya branding itu adalah esensi dari bisnis itu sendiri. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa branding itu juga adalah aktivitas yang dia tidak berhenti selama brand itu terus konsisten dan relevan. Jadi kalau konsisten tapi nggak relevan ya percuma. Konsisten relevan ya, akhirnya kalau kita bilang bahwa brand itu bisa diterima pasar kembali, ya otomatis dengan performa sales kita. Nah ini juga biasanya orang tanya gini, wah berarti kalau gitu saya di Instagram perlu follower yang banyak ya. Kalau yang ini saya berani katakan follower yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan sales kita. Oke. Kemudian poin ketiga soal tadi apakah bisa diaplikasikan kepada semua produk atau yang termasuk di slow buying. Nah kalau misalkan properti, kebetulan saya juga akrab dengan dunia properti nih Pak. Jadi seamless itu lebih kepada bagaimana cara kita. Jadi kemudian seamless itu juga bisa, menurut saya bisa diterapkan ke semua. Tetapi bukan berarti tentang, jadi kalau kita bicara properti ya, properti ini adalah kita jualan produk, tetapi kalau kita berbicara kita sebagai penjual propertinya, itu adalah bicara sebagai service. Ya, otomatis sebenarnya kita semua ini jualan service sih. Nah, servisnya kita, kalau kita tadi bilang borderless ya, seamless gitu, itu yang istilahnya, iya memang orang itu
bukan dia bukan kalau properti itu bukan harus memutuskan dalam beberapa detik, enggak. Tetapi dia butuhnya adalah seorang misalkan agent property yang istilahnya dia mau menyediakan waktu dan ruangnya untuk selalu siap ada untuk kalau misalkan calon pembeli ini tanya, yang ini gimana sih bedanya sama yang itu gimana? Kalau aku di sini nanti gimana? Terus kemudian besok lu ada waktu nggak anterin gue ke sana dan sebagainya apa segala macam. Nah, yang dibilang seamless itu kan experience-nya. Nah, experience itu ada istilahnya kita bagi ada 3. Pre-sale sebelum terjual barangnya. Kemudian ketika dia sudah punya barangnya, dia mengalami experience kan. Kemudian after sales. Jadi ketiga-tiganya ini yang kita jagain. Jadi mungkin tadi Pak Chandra mungkin menangkapnya adalah bahwa seamless experience itu lebih kepada berarti harus kecepatannya adalah saya mau transaksi hari ini right here right now misalkan kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu istilahnya tidak secara terbatas di situ aja. Jadi kesemuanya ini memang kita jagai termasuk dari memang apakah seamless-nya bisa kita suntikan ke produknya atau ke servisnya kayak gitu. Seperti itu sih kurang lebih kalau penangkapan saya terhadap pertanyaan ini saya jawabnya seperti itu Pak Chandra. Oke Pak. Terima kasih Pak Franky. Ya. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Baik. Oke. Ada dari KK Baking. Boleh join di sini, Bapak atau Ibu? Iya, halo. Silakan. Malam semuanya. Halo malam. Iya, malam. Salam kenal Pak. Ini pertanyaannya agak sedikit basic sih sebenarnya. Jadi karena kan topiknya tentang branding ya. Jadi kita tuh penasaran banget bagaimana sih cara tercepat gitu untuk meningkatkan brand itu sendiri gitu. Apakah kita harus promosi-promosi yang gencar kayak gitu atau mungkin saat ini kan kita produk kita ini dijualnya hanya dari word of mouth aja nih, dari yang ngerasain karena kan dari makanan ya. Kalau nggak lihat aja kan mungkin juga nggak begitu tertarik juga gitu. Kecuali fotonya bagus banget. Mungkin bisa dikasih advice Pak. Makasih banyak. Oke. Ya. Makasih Pak buat pertanyaannya. Jadi kalau kita bilang cara yang tercepat, saya kembali katakan bahwa cepat itu relatif. Dalam arti apakah cepat itu 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, ada ya. Jadi kalau kita bicara di branding secara korporat Pak, di branding korporat orang perusahaan itu kejar target brand awareness itu bisa-bisa dia itu kejar dalam 1 tahun, 2 tahun, bisa selama itu. Itu untuk periode waktu yang lalu ya. Tetapi kalau kita hari-hari ini memang ada cara lebih cepat, tetapi otomatis juga semuanya itu pasti ada source yang dikeluarkan. Source itu bisa tenaga, bisa uang. Jadi kalau kita ngomong budget berarti kita membatasi source itu kan memang hanya uang aja. Which is sebenarnya kan enggak juga. Jadi contohnya aja seperti ini analoginya. Kalau saya pindah rumah ke dari kampung A ke kampung B, saya nggak kenal dengan penduduk di daerah kampung B tersebut, ya kan? Yang harus saya lakukan itu kan saya nggak mungkin tinggal di rumah terus kan, saya mesti harus kenalan nih, sungkem ke tetangga-tetangga, kirimin makanan apa segala macam. Aku lu baru pindah nih, ini yang tinggal di blok D nomor 8 ya teman-teman ya, kita kasihin misalkan bagi-bagi roti atau makanan atau kita undang mereka dan sebagainya. So of course untuk berkenalan yang konvensional itu aja, kita itu mengerahkan source waktu, tenaga dan uang. Nah, tentu saja juga di branding yang sekarang ini otomatis kita juga belum mengarahkan seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan cara yang konvensional itu kan capek banget. Tetapi kalau kita sekarang menggunakan pendekatan online, contohnya adalah Instagram misalkan. Jadi kalau kita Instagram, walaupun postnya kita bagus banget, fotonya bagus banget, tetapi kalau di sana juga nggak ada penghuninya itu Instagram, nggak orang tiba-tiba mampir ke sana gitu. Tidak orang tiba-tiba mampir ke sana, makanya otomatis kita harus ada penetrasi ke pasar. Makanya kadang-kadang untuk membuat kita dikenali ya,
oleh orang lain yang bahkan tidak follow kita. Yang biasa orang lakukan apa? Kirim barang ke influencer, harapannya adalah followernya dia bisa terkonvert menjadi followernya kita, misalnya itu. Kemudian kita melakukan yang namanya IG Ads, supaya ads tersebut atau iklannya itu bisa menjangkau bahkan di luar orang-orang yang follow kita. Karena sebanyak-banyaknya post yang kita lakukan, sebagus-bagusnya post yang kita lakukan, kalau kita tidak bergerak keluar, itu kayak kita, rumah kita dekor dengan bagus banget, interiornya bagus banget, yang mengagumi cuma kita karena tidak pernah ada yang bertamu di situ. Jadi otomatis dari semua itu, saya bilang cara tercepat itu menurut saya, kalau yang paling praktis, saya bilang paling praktis itu mungkin lebih ke online, pasti iya. Tapi apakah itu tercepat atau tidak, itu belum tentu. Karena cara yang praktis ini semua orang berjubelan di sana. Berarti kan kita berebut perhatian di sana, ya kan? Nah, itu yang perlu banyak pertimbangan sih. Jadi istilahnya tidak ada metode yang sakti untuk itu. Branding itu selalu ada proses membangun, sehingga di sana pun kita perlu konsisten. Dan contohnya aja misalkan kita di Instagram untuk posting aja mesti konsisten. Kalau kita melakukan ads, itu pun kita harus awali dengan konsisten, kayak gitu. Ketika konsisten kemudian terbangun gitu, dan kita udah puas dengan yang terbangun itu, kita pun harus maintain. Kadang-kadang kita mesti harus ada post-post tertentu yang memang kita rencanakan secara reguler gitu, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena once kita tidak presence kita digantikan orang lain. Ini kejamnya dunia online kan seperti itu. Hopefully menjawab pertanyaan. Thank you. Thank you, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Franky ya. Ini Baik. ada satu dari Juhairi Q. Boleh bergabung Mas di... Halo, iya Mas. Oke. Halo, malam. Malam Mas. Malam Mbak Franky. Ya. Jadi ini nanya cukup klasik ya. Kebetulan juga sebenarnya gini, bisnis saya ini benar-benar kalau di istilahnya dulu zaman saya kuliah dulu, itu ada istilah di red ocean gitu kan ya Pak ya. Maksudnya memang pasarnya benar-benar berdarah-darah, persaingannya gila. Ya gitu maksudnya. Nah sebenarnya sih lebih ke ini aja, lebih ke mungkin pernah ngalamin nanganin klien yang memang dia ada di situ, dan misalnya untuk ciptain diferensiasi itu kan biasanya yang sering saya perhatiin sih memang produk-produk gitu kan, maksudnya dari sisi value yang lain juga banyak digali. Cuma mungkin lebih ke pengalamannya Pak Franky, pernah nggak sih maksudnya nanganin klien yang memang dia benar-benar ada di pasarnya yang ombaknya luar biasa gitu kan, tapi punya satu diferensiasi yang memang benar-benar wah ini bisa benar-benar jadi diferensiasi ini gitu ya. Mungkin dari pengalamannya Pak Franky sih gitu sih. Kalau pertanyaan saya sih mungkin kalau dari seminar atau workshop gitu, most of them sih saya pikir rata ya semuanya ciptain value atau mungkin apalah gitu. Cuma pengen tahu aja, mungkin Pak Franky punya experience di situ gitu. Kan Pak Franky udah banyak nanganin klien gitu ya Pak ya. Itu aja sih kalau dari saya. Baik. Saya akan coba dengan cara yang sederhana, nggak terlalu teoritis juga. Dari pengalaman yang ada mungkin akan lebih enak. Dan jawabannya juga cukup klasik, tapi kadang-kadang karena mungkin ilmunya kita dari mana, kadang-kadang kita merasa bahwa yang simple ini terlalu sepele, tapi ternyata yang simple ini kalau kita lakukan itu juga powerful gitu kan. Jadi saya cerita aja, jadi ada case di mana kita waktu itu bangun sebuah brand baru di mana kita bersaing dengan 2 pihak. Pihak satu ini ada beberapa brand, itu adalah pihak franchise dari internasional banyak kayak gitu yang udah masuk ke Indonesia. So kita sudah tahu jelas lawan mainnya, raksasa gini kan, dan sudah internasional. Kemudian kita juga melawan pesaing yang dari lokal, nasional, yang sudah ada beberapa juga. Nah, pada waktu itu juga orang teman pernah tanya ke saya, terus itu apa segala macam. Jadi pada waktu itu jawaban saya tuh simple banget. Ya udah, lakuin aja yang
nggak mereka lakukan. Apa yang mereka takut lakukan, kita lakukan. Nah, kuncinya memang membuat diferensiasi beda, tetapi tetap relevan. Beda, tetapi membawa apa? Beda yang relevan itu adalah unik, bukan aneh, ya kan? Jadi pada waktu itu yang saya lakukan, karena kalau tadi based on chart, ya, diferensiasi itu kita bicara soal konten, konteks, dan infrastruktur. Dan dalam case yang sekarang, yang tadi itu, kontennya itu jelas sama. Konteksnya itu yang kita bedakan. Infrastrukturnya itu pun juga yang kita bedakan. Jadi pada waktu itu kita hadir dengan, pertama, yang kita bedakan adalah kita bermain, ini simple tapi powerful juga ternyata. Kita bermain warna yang tidak pernah mereka pakai. Jadi contohnya begini, kalau misalkan itu bank ya, BCA pakai warna biru, Mandiri pakai warna biru, OCBC NISP pakai warna merah, Bank Permata pakai warna hijau. Kemudian saya kalau mau buat bank lain, itu saya pakai warna apa? Kayak gitu. Yang belum pernah dipakai mereka misalkan. Warna yang cukup berani, yang mungkin belum pernah dipakai sebelumnya dan sebagainya. Karena warna ini pun juga sebagai proses identifikasi yang persentasenya sampai 80%. Itu dari sisi visualnya. Kemudian di situ kita juga menciptakan cara pendekatan yang beda. Jadi pada waktu itu pesaing-pesaing itu pembawaannya konvensional, old style, kita pembawaannya dengan style milenial, kita pembawaannya dengan style yang lebih luas dan sebagainya. Dan ternyata menuai beberapa, ya lagi-lagi ketika kita beda, kita pasti mendapatkan positif dan negatif juga responnya. Nah, setelah itu baru kita jawab dengan konsistensi. Sebagaimana kita itu kalau misalkan kita confident dengan beda yang kita ciptakan, kita lakukan secara konsisten, orang akhirnya juga akhirnya mengenal. Dan kebetulan brand yang diciptakan ini benar-benar unik, caranya beda, namanya aja beda. Banyak yang meragukan pertama-tama, tetapi akhirnya berjalan dengan sangat-sangat baik karena konsistensi itu sendiri. Jadi lagi-lagi ini jawabannya cukup klasik ya. Tapi itu masih bisa ngatasin untuk membelah lautan yang red ocean itu tadi. Tapi ya ini kita butuh benar-benar sangat percaya diri kalau kita itu mau benar-benar masuk ke red ocean. Itu siap perang siap mati sih, kayak gitu Pak. Hopefully memuaskan jawabannya. Oke. Makasih Pak. Makasih. Oke, ini kita ke satu pertanyaan terakhir Pak dari Stefanus Jiman, Bapak Stefanus Jiman. Ya, selamat malam Pak Fian. Selamat malam. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Nah, ini memang saya agak berbeda dari rekan-rekan yang lain yang mungkin bisnisnya lain. Ya. Sebenarnya bukan bicara bisnis sih, tapi tentang pengelolaan sekolah. Saya itu belum lama itu dijadikan istilahnya pimpinan dari sebuah sekolah cabang begitu. Nah, saya menjalaninya sekitar 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ini memang sebelumnya ini sekolah itu kurang pemasarannya secara online dan sebagainya itu kurang. Nah, saya sudah coba untuk memasuki dunia maya ya, artinya kita pakai sosial media, YouTube, termasuk YouTube, Instagram maupun WhatsApp. Kita juga Facebook ya. Kita sudah mencoba mengadakan event-event seperti di mall dan sebagainya, seperti pameran pendidikan gitu juga. Ya, memang ada hasil yang cukup baik sih. Bahkan kita juga melakukan liputan di di koran gitu ya. Itu cukup baik. Cuma apakah ada saran gitu ya, cara yang efektif untuk membangun branding pada usaha di dunia pendidikan dalam artian sekolah. Nah, sekolah saya ini bertempat di kota Surabaya. Demikian, terima kasih. Wow, di Surabaya nih Pak, sama nih kita ya Pak ya. Ya. Wah, luar biasa. Ya kebetulan saya juga terlibat di yayasan juga, jadi saya nggak asing dengan sekolahan juga ya Pak. Ya, pendidikan ini suatu yang unik. Jadi ketika saya memasuki sebuah yayasan itu,
labelnya itu seperti ini. Pendidikan ini nggak kayak sebuah bisnis yang wah kalau sepi kita gejot marketingnya supaya kita dapat omset lebih. Kalau pendidikan itu nggak bisa seperti itu. Itu hanya bisa berlaku satu kali ketika kita melakukan proses yang namanya pendaftaran sekolah. Dan kalau sudah daftar, sudah misalkan memenuhi okupansi 90% gitu atau 80%, yang bisa kita lakukan paling di dalam sela-sela 1 tahun itu mungkin kepindahan anak sekolah dan sebagainya, itu yang persentasenya sangat sedikit. Jadi ini unik banget, jadi nggak bisa wah kurang performanya terus kita mau genjot itu. Ini sekolah itu cara yang sangat-sangat beda sih. Nah, salah satu hal yang saya perhatikan di bidang pendidikan dan sekolah bahwa lagi-lagi kadang-kadang tipis antara parents ya, dalam hal ini kan parents, kalau parents itu kan yang menyekolahkan anaknya, yang membiayai, berarti saya pikir target marketnya itu lebih banyak ke parentnya. Kalau kita ngomong ke anaknya, biasanya anak yang sudah mulai bisa request mau sekolah di mana itu yang sudah lebih gede. Tapi tetap gimana-gimana pendekatan terhadap orang tua ini juga menjadi pertimbangan utama karena sumber dananya kan dari orang tua. Nah, di situ yang saya perhatikan bahwa di dalam dunia pendidikan kadang-kadang kita tidak cuma bicara esensi dari pendidikannya sendiri, tetapi juga apalagi di kota besar kalau seperti di Surabaya, itu kita bicara soal image, itu juga salah satu hal yang dicari oleh orang tua, bahwa oh anak saya tuh sekolah di sana itu kebanggaan bagi mereka. Dan kemudian selain di mana, kemudian dari grade dari sekolah tersebut itu juga sangat menentukan, oh saya anaknya sekolah di internasional dan sebagainya atau gimana, itu juga adalah sebuah image atau kebanggaan tersendiri bagi parents. Nah, lagi-lagi kalau saya ditanyakan bagaimana cara yang efektif, kalau saya melihat Pak tadi sudah melakukan berbagai hal, sosial media digarap, kemudian pameran di mall digarap, iklan di mana-mana digarap, ini berarti saya melihat sebenarnya budgetnya luar biasa sebenarnya yang sudah dikeluarkan. Itu which is kalau memang ada alokasi budget tersebut, Pak, kalau untuk pameran aja bisa, untuk iklan koran, iklan radio itu bisa, berarti budgetnya itu kalau menurut saya cukup banyak, berarti penstrategianya berarti perlu diaturin lagi, dalam artian ya itu sudah efektif, efektifnya seberapa berarti kan perlu dikaji. Yang kemudian yang saya mau sarankan adalah alokasikan budget lain yang istilahnya kita gunakan itu lebih kepada riset atau analisa yang lebih dalam kepada sebenarnya yang diharapkan dari parent itu ketika bersekolah itu apa. Kemudian orang-orang yang sudah memutuskan sekolah di sekolahnya Pak, itu portfolio atau alasan mereka itu apa. Nah, dengan seperti itu kita akan mendapatkan konten yang efektif, lebih tepat secara bahasa dan lebih tepat secara gaya dan sebagainya untuk melakukan penyerangan. Nah, pada waktu itulah dengan senjata yang tepat ketika kita berada di medan perang, karena kan tadi budgetnya ada untuk kita maju ke medan perang. Nah, sekarang senjatanya sudah lebih tepat lagi. Ya otomatis pasti ini ya Pak, jawabannya pasti nggak bisa sesimpel ini. Pasti dalam berbagai konteks mesti melakukan analisa yang lebih dalam. Tetapi kalau kita ngomong efektif, bagi saya sebagai seorang konsultan branding, efektif itu berarti satu-satunya cara adalah kita harus mau nggak mau kenal dengan pasar kita. Datanya pasar kita punya nggak, cara mereka mikir kita tahu apa enggak. Cuma itu aja. Kalau kita ngomong cara efektif, itu kuncinya cuma itu aja. Tanpa itu kita mau pameran di sana sini, kita mau iklan di sana sini, kalau bahasanya kita nggak nyambung dengan apa yang istilahnya menjadi harapan dari pasar kita pun juga nggak akan nyambung. Biasanya kita akan cari dua hal, yaitu anxiety and desire, kalau Pak Hermawan ngomong. Berarti ketakutan terbesarnya mereka itu apa sebagai parent? Kemudian harapan utamanya mereka apa? Kemudian dari sekolah atau pendidikan kita itu menyajikan jawaban atas ketakutan dan keinginan yang terbesar itu di sisi mananya, yang kemudian kita kemas dalam konten yang menarik dan kontennya dipasang di media yang tepat. Ya,
Itu aja sih Pak dari saya. Bagaimana? Terima kasih Pak. Ini sangat menolong ya, sangat membantu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Pertanyaan dari Pak Stefanus juga merupakan pertanyaan terakhir dari sesi webinar kita hari ini. Thank you banget untuk Pak Frankie atas penjelasan yang sudah diberikan terkait branding, lalu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang ternyata background-nya sangat berbeda-beda ya Pak peserta kita pada hari ini. Dari yang mulai franchise sampai ke pendidikan tadi terakhir ya. Wow, luar biasa. Siap. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk yang belum mengisi feedback form untuk mengisi dari link yang udah saya share di kolom komen. Itu aja dari saya. Mungkin dari Pak Frankie ada tambahan lagi Pak? Udah, thank you very much buat teman-teman yang sudah join juga. Semoga bermanfaat. Memang di dalam keterbatasan waktu untuk materi seperti ini kan memang ya, istilahnya kita paksakan dalam satu sesi, memang hopefully bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga sukses semuanya, selamat berkarya gitu aja dari saya. Amin. Siap. Makasih Pak Frankie untuk penjelasannya pokoknya semuanya. Dan makasih juga untuk teman-teman Sobat Paun yang sudah bergabung pada kelas Paun Webinar volume 3 hari ini. Sampai jumpa di kelas Paun Webinar yang akan datang, dan thank you juga untuk Pak Frankie ya. Siap. Selamat malam semuanya.